Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend ya, ini long weekend buat teman-teman. Dari Jumat kemarin udah libur, hari Sabtu libur, Minggu libur. Dan long weekendnya sayangnya bukan cuma buat kita guys, tapi juga buat market ya. Kita ngelihat dari hari kemarin itu udah Good Friday ya. Jadi bank holiday, biasanya market activity nggak terlalu signifikan. And then next week sampai dengan hari Senin nih ya, US sih nggak libur. Tapi kita ngelihat Aussie, New Zealand, UK, Switzerland, and ya kenapa UK-nya ada 2 ya, saya bingung nih ya. Tapi intinya libur ya, hari Senin masih libur teman-teman. Masih ada bank holiday buat US, buat Asian session, berarti Australia. Tapi mungkin untuk Hong Kong, kemudian Korea, Jepang, dan Indonesia nggak ada libur ya. Jadi technically mungkin hari Senin tetap akan ada activity di Asian session. Meanwhile di London session UK-nya libur, jadi euronya mungkin masih gerak tapi London nggak begitu ada activity. So what is our takes ya dengan kondisi ini? Jadi saya merasa market itu konsolidasi gitu kan. Sebenarnya saya udah pengen update ke teman-teman juga, tapi kalau kita ngomongin Bitcoin kayak there's nothing to update ya untuk saat ini gitu. Gak ada yang bisa diupdate gitu karena ya dia cuma diam di tempat gitu kan. Kalau kalian lihat ini dari hari sejak kita mencapai level inilah ya 84.000 gitu, sebelum akhirnya dia pull back and then create higher high and then dia pull back gitu kan. Anggaplah dari dia mencapai area ini sampai dengan hari ini itu so far sudah 7 hari 12 jam kita do nothing guys ya. We're still in the same spot, in the same range, konsolidasi. Tapi sebenarnya ini bisa jadi kabar baik. Nanti saya jelasin ke teman-teman kenapa bisa jadi kabar baik. Oke. Lalu minggu depan sebenarnya nggak terlalu ada trigger yang bisa bikin market itu benar-benar impulsively move dari range yang tertentu ke range tertentu gitu ya. Range-nya dalam artian kayak $90.000 or maybe $80.000 gitu. Jadi pergerakan $5.000 tuh saat ini dengan kondisi sekarang tuh udah sangat-sangat membutuhkan sebuah sentimen yang hot sekali. Apakah US-China tarif talks bisa jadi pendorongnya? Ya itu mungkin satu kemungkinan yang kita bisa harapkan gitu ya. Tapi untuk Jerome Powell sendiri yang dia udah ngomong sekitar hari Kamis kemarin aja, atau Kamis sampai Rabu ya, tapi ya harusnya Kamis subuh ya, karena Rabu malam Kamis subuh gitu. Gak ngasih clue buat market gitu. Market juga flat aja ya, ngeriaknya si Jerome Powell gitu, walaupun dia netral, walaupun dia mengurangi ekspektasi orang-orang untuk mengharapkan rate cut pada bulan Mei. Jadi kalau kita lihat di bulan Mei nih, pertemuan berikutnya ya, ini sih sampai dengan dia ngomong, kan kita belum dapat data PCE. PCE itu kan Personal Consumption Expenditure yang akan dirilis biasanya di akhir bulan. Dan acuannya atau kiblatnya itu biasanya ngelihat dari CPI. Ya itu belum keluar gitu kan. Nanti mungkin kalau PCE-nya angkanya anjlok sedalam CPI juga ya mungkin ini bisa berubah lagi gitu. Tapi so far dengan Donald Trump memberikan urgency sekalipun ya memang Jerome Powell nggak bisa action gitu. Karena Federal Reserve itu pada dasarnya independen. Jadi dia tidak boleh menerima perintah dari presiden ya, atau titah atau perintah gitu ya. Lain di negara-negara mungkin kerajaan atau negara-negara yang modelnya prime minister gitu ya. Jadi ya that could be different teman-teman sekalian ya. Gak bisa ada dorongan buat Jerome Powell mengambil keputusan berdasarkan dorongan dari Donald Trump. Jadi walaupun ada urgency dari Donald Trump untuk bilang rate cut dan bla bla bla, Jerome Powell very likely nggak akan ngelakuin itu. Dan kondisinya per bulan Mei ini, kalau kita lihat probability-nya masih 86,8% without rate cut, atau dipertahankan atau hold the rate. Dan itu artinya ya tinggal nunggu PCE doang ya yang bisa ngubah perspektif ini. So kenapa kita harus mendapati yang namanya rate cut gitu kan? Rate cut itu kan sebenarnya untuk mempermudah aliran likuiditas ke market juga. Jadi satu sisi selain kita mendapatkan aliran liquidity ke market dari pinjaman bank, ada pun ekspansi ekonomi yang bisa berlangsung karena pengusaha itu bisa dengan lebih mudah meminjam uang dari perbankan untuk planning dia dalam ekspansi ya, dan ya lain-lain gitu ya, banyak lah ya istilahnya yang berhubungan dengan likuiditas mengalir ke dalam sistem pasar.
So, by that means teman-teman, atau dengan kondisi tersebut, baru kita bisa melihat ada pun beberapa yang mungkin mengalihkan atau aliran dananya ya, itu bisa masuk ke dalam market seperti Bitcoin, crypto, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kondisi saat ini ya orang-orang juga takut gitu, ya kan, dengan uncertainty ini orang-orang juga takut untuk keluarin uang, dan itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Namun, here's the good things ya, yang saya pengen sharing ke teman-teman sekalian. Pertama, kita ngelihat Bitcoin itu punya habit guys ya. Every time kita mendapati pergerakan yang impulsif, memang selalu diiringi dengan konsolidasi. Ini saya udah sering banget sampaikan kepada teman-teman. Jadi kamu lihat naik impuls, di sini konsolidasi. Ya kan? Di sini turun impuls, ada berapa nih pergerakannya? 14% gitu kan. And then dia balik ke tengah, and then konsolidasi. Berapa lama? 19 hari guys. Di atas berapa lama? Ya, kalau kita lihat di atas ini konsolidasi lebih kurang 13 hari, gitu kan. Nah, di sini juga sama nih. Ya, naik impulse, pullback impulse, naik lagi konsolidasi. Tuh. Berapa lama? I think ini around berapa ya? Paling 5 hari ya, gitu. 7 hari ya, 7 harian gitu kan. Dan masih banyak lagi gitu, example-example yang bisa saya kasih ke teman-teman. Jadi kayak gini, naik impulse, pullback, and then konsolidasi. Ya, berapa lama? Kita lihat lebih kurang 12 hari, ya kan? Naik impulse, pullback, konsolidasi. Berapa lama? 6 hari gitu. Terus, ya, Bitcoin punya habit kayak gitu guys, sudah dari dulu. Dari zaman-zamannya 2022, dari 2021 gitu. Ini pun 2023 nih, naik impulse. Ya, pada bulan Desember, konsolidasi. Berapa lama? Lebih kurang 22 hari. Ya, tuh pergerakannya. Konsolidasi 22 hari. Di sini naik impulse, naik korektif, and then konsolidasi. Berapa lama? I don't know, ya maybe 20 hari juga ini kayaknya tuh ya, 20 harian teman-teman sekalian. Ini juga sama, turun. Nah, ini yang kenapa saya bilang somehow ya saya assume kalau ini bisa jadi good condition buat market. Ya, my baby bangun ya teman-teman ya. By the way, tenang ya, bukan karena suara saya, emang udah waktunya bangun. Jadi tidurnya udah 2 jam lebih kurangnya teman-teman sekalian. Hello. Hello. Ponyonyo. Sedih banget ya. Oke, anyway, yeah, we have a push to the upside, and then price going down. Lebih kurangnya kayak gini ya teman-teman, price going down kayak gini, breakout dari falling wedge-nya, and then consolidate a bit. Ya, di sini konsolidasi. Dan range-nya tuh benar-benar tipis banget. Jadi kayak ke squeeze cuman 2,3%, $1.000 pada saat itu before kita ngelihat upside rally yang begitu bagus. Oke, misalnya teman-teman bilang, tapi Vin itu kan waktu itu lagi announcement-nya ETF gitu kan. ETF ya baru inflow, lagi bagus-bagusnya gitu. Nah, gini guys. Saya bukan ngomongin kita bakal dapetin pergerakan yang sama dengan kondisi ini. Cuman, yang kalian perlu tahu adalah Bitcoin memiliki habit serupa. So, if you see price drop and then taking some liquidity dari previous low kayak begini, oke, ini kan liquidity nih. Tuh, ya, kamu lihat ya, ini kan kayak fake out kesannya gitu kan. Kalau kamu lihat begini kan, ini pasti khawatir kan. Tiba-tiba drop gitu. Wah, ini retest nih. Wah, ini mah bakal anjlok lagi nih. Ternyata rebound gitu. Nah, that's a good news gitu loh. Artinya liquidity sweep disambut dengan pembeli oleh para whales-nya. Pertimbangannya kayak begitu. Jadi kalau kita lihat dengan kondisinya, kondisi saat ini gitu, di-compare dengan situasi yang sama, sebenarnya saya nggak bilang akankah kita melihat nice impulsive rally gini gitu kan. Karena gak ada trigger yang sama dengan case yang sebelumnya. Kalau trigger yang samanya misalnya contoh ETF-nya tiba-tiba ada approval dari negara bagian mana gitu kan. Let's say Eropa deh ya. Negara-negara di Eropa tiba-tiba ada approval ETF. Habis itu ngasih dorongan buat market itu untuk react positively gitu. Dan ngedorong harga nanjak gitu kan. Di situasi dimana ekonomi lagi uncertainty. Masalahnya kan bukan Bitcoin tuh bukan gold 2.0 nih. Perannya sekarang masih sama gitu dengan risk on asset. Jadi kalau kita kasih comparison dengan S&P 500, technically pergerakannya mirip. Sama-sama turun, sama-sama konsolidasi dalam beberapa hari terakhir gitu. Cuma bedanya ada orang bilang kan ya pergerakannya lagging. Well, I do believe memang bisa jadi pergerakannya lagging gitu. But
here's the different case ya dengan S&P 500. Kalau teman-teman lihat beberapa pekan lalu, bukan pekan ya, tapi beberapa video terakhir saya udah bilang sama kalian juga, udah jelasin juga kan soal divergence yang terbentuk pada MACD, divergence yang terbentuk pada RSI. Oke, so kita butuh validasi. Ya, pada dasar kita hanya butuh validasi apa iya divergence itu jadi signal bottomnya Bitcoin. Kalau iya, kasih tahu ke kita lewat validasi itu. Validasinya atau konfirmasinya adalah a break di atas high point. Nah, saat ini dengan pertimbangan itu, ya keep that in mind ya teman-teman, bahwa oke, aku lihat ada kemungkinan market bisa create bottom di range area ini. Secara struktur mendukung, ada chart pattern juga untuk hourly-nya, walaupun di sini masih ada supply yang bisa jadi ngasih trigger sell off di market, which is sudah, kalau kalian lihat ini terjadi pada tanggal 15 April, kalian lihat rejection ini ya, bernilai berapa banyak teman-teman? Sekitar 3,7%. Oke, well, ini kalau saya extend ke bawah, kamu tahu, ini adalah candle yang sama gitu. Jadi kita bisa bilang, the whole supply yang ada di sini diiringi dengan adanya inefficiency atau imbalance gitu. Ini kalau saya bawa ke samping, tuh ya, itu sudah di rebalance. Oke, ini adalah momen rebalance ya, dapat reaction. Momen rebalance again, dapat reaction. 2 kali kita coba, 2 kalinya nggak mampu membuat Bitcoin dump. Sekeras dump yang terjadi di sini. Itu kenapa kita kadang-kadang menandai yang namanya area-area order block, supply, demand, imbalance, dan lain-lain untuk kita ketahui di mana tuh dia dapat reaksi yang keras dan akankah kita dapat reaksi serupa. Masalahnya adalah dari 2 reaksi itu aja nggak mampu men-take out high low point ini. Internalnya loh kita ngomong. Itu aja belum mampu tuh untuk diambil atau dihajar gitu. Yang ada adalah every time price drop, di saat yang sama, Bitcoin somehow maintain the support level dan malah ngebentuk potential trend line di sini seperti membentuk sebuah pola ascending triangle pattern. Ya, at the same time kalian bisa kasih argumentasi bahwa ini kan head and shoulders gitu. Ya udah invalidasi kalau misalkan ini break. Ya kan? So, in the end Bitcoin hanya konsolidasi. Nah, mengambil kesimpulan dari sana, berangkat dari sana, dan juga dengan berbagai kemungkinan yang kita sudah pelajari ya, berdasarkan historical movement pada Bitcoin. Dimana kalau kita ngelihat ada liquidity sweep, atau kita bilang istilahnya ini kan kayak bear trap gitu ya. Orang-orang berasumsi Bitcoin bakal anjlok dalam, ternyata it's a trap ya. Trapnya tuh ada di sini, diiringi dengan divergence. So it's good, ya kan? It's a good situation dimana kita bisa bilang ada kemungkinan memang pembeli yang masuk nih, yang bikin terjadinya bullish engulfing ini, itu adalah pembeli yang legit gitu. Apalagi, ingat ya, triggernya itu kan adalah Trump memberikan kebijakan hold dalam tarif 90 hari ke depan. Jadi itu adalah pengambilan transaksi diiringi dengan fundamental yang kuat gitu. Jadi kita bisa bilang kalau turunnya gara-gara tarif, naiknya juga karena tarif gitu. Nah ini fundamental yang kuat mendorong orang untuk mengambil keputusan. Kan kira-kira begitu. Makanya S&P 500 juga rebound at the same time, ya kan, current that situation gitu. Jadi kita retest terhadap SNR, rebound impulsively, barengan sama Bitcoin-nya juga gitu loh, rebound dengan impulsif. Lalu dia konsolidasi sekarang. So dari konsolidasi ini, apa yang kita bisa simpulkan? Satu, teman-teman sekalian, price maintain di atas trend line, ya kan? Price coba untuk bertahan di atas trend line, and we are consolidating di atas trend line. Kalau misalnya fake out, harusnya kayak begini. Tuh, ya, dia ngebuntut, habis itu nggak bisa close di atas, dia main di bawah gitu. Nah sekarang yang kita dapatkan, oke, dia close di atas, dan untuk 6 hari atau 7 hari terakhir, kita bertahan di atasnya. So that's good scenario untuk mengatakan kalau Bitcoin punya probabilitas cukup tinggi minimal untuk nerusin dan testing ke level 88.000 atau bahkan $90.000. Before kita ngeliat another impulse rally yang mungkin triggernya adalah perdamaian antara US dan China atau bentuk negosiasi yang disepakati bersama. We never know guys ya. But that's my idea on current market condition. Dengan konsolidasi ini, saya cuma ngambil kesimpulan sederhana seperti itu. That's why some of my position saat ini itu masih ongoing, looking for long bias atau buy gitu ya. Kayak waktu tempo hari,
di sini ada idea setup Solana. Walaupun saya nggak execute, tapi beberapa teman-teman di SHG ada yang execute. So they got the idea, dan mereka execute it ya very well gitu loh, dan clean gitu, mereka profit. Ya some of the setup doesn't perform seperti yang saya mau gitu, tapi beberapa ada yang lagi jalan juga cukup baik gitu ya, mendapati kondisi yang lumayan ideal lah ya, responsif terhadap pergerakan marketnya gitu. So ya dengan kondisi tersebut ya saya bisa katakan kalau situasi ini lumayan oke untuk kita lebih memberatkan bias kita terhadap bullish bias di compare dengan bearish biasnya. So ya kira-kira begitu ya bisa saya jelaskan untuk saat ini teman-teman sekalian ya. Kalian ngambil sendiri kesimpulannya, kira-kira kalian mau ngapain, kalian mau manfaatin marketnya kayak gimana gitu. Cuman note dari saya, ini kan market juga lagi sideways ya. Mungkin kalian akan kerepotan kalau misalkan trading gitu, apalagi kalau kalian trading berencana untuk ngambil pergerakan yang gede gitu ya, range-nya kayak 5-10%, 20% tuh mungkin nggak di altcoins ya, mungkin banget ya, maksudnya bukan sulit gitu. Kalau kalian lihat hari ini price 24 hour aja yang bergerak lebih dari 20% tuh ada beberapa, tapi ya hanya beberapa, nggak semuanya gitu kan, rata-rata 10%-an gitu, dan itu udah cukup oke untuk kita istilahnya trading atau scalp ya dalam pergerakan harian, dan itu butuh bantuan Bitcoin gitu. Masalah kalau Bitcoinnya konsolidasi doang kayak begini, range-nya terbatas, nah ini bikin kita jadi lebih kesulitan untuk mendapatkan pergerakan yang impulse. Ya kira-kira begitu guys ya. Jadi harap berhati-hati kalau kalian trading di market yang lagi sideways ya, sambil santai-santai ya teman-teman. Jangan terlalu maksain trading dengan lebih agresif, kira-kira begitu. Oke, so that's gonna be the update. Semoga kalian bisa dapat idenya ya seputar apa yang saya jelaskan di sini, dan bisa dapat gambaran besarnya. And yeah, we will hold live streaming. Belum tahu teman-teman ya, mungkin besok kali ya, besok malam bisa jadi, atau mungkin besok siang mungkin ya. But yeah, let me know teman-teman sekalian ya, kalian interested nggak dengan live streaming? Dan kalau kalian interested ya please help me with the likes button. Kalau bisa bantu achieve 1000 likes ya would be very very helpful teman-teman. Tapi 750 deh saya kasih thresholdnya di situ. Semoga kalian bisa bantu capai angka itu, dan see you on the next market update. Cheers, happy weekend, and God bless everyone. Bye bye guys.